Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Switasari dengan NIM 212410101017 dari kelas BWeb B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari UTS BWeb. Nah, pada UTS ini saya menggunakan website dari 16 Personalities, yang dimana website tersebut menjelaskan mengenai MBTI untuk menilai MBTI dari individual gitu. Nah, dari file yang saya kumpulkan di sini ada folder aset yang digunakan untuk semua gambar-gambar yang saya gunakan pada website. Kemudian di sini peletakan footer dan navbar dari yang dimasukkan ke dalam PHP, dan juga untuk pages ini merupakan halaman websitenya. Nah, saat kita mengklik pages, maka kita akan langsung menuju ke dashboard dari website 16 Personalities yang saya buat gitu. Nah, di sini navbar dari si website ini sudah sudah tetap di atas gitu karena saya menggunakan sticky top. Kemudian masing-masing dari logo System Personalities dan tipe kepribadian itu bisa ngelink ke halaman yang sudah saya hubungkan gitu. Nah, karena di sini saya membuat dua halaman, yaitu dashboard dan juga tipe kepribadian, maka yang bisa diklik hanyalah dua halaman tersebut atau dua menu tersebut. Nah, ini jika diklik sistem personalities, kemudian jika diklik tipe kepribadian, akan muncul halaman tipe kepribadian. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan yang dashboard terlebih dahulu. Nah, di sini pada halaman dashboard, navbarnya ini sudah dia ada shadow. Saat kita scroll, maka dia akan menampilkan shadow, terlihat ya di bagian sini. Di bagian sini ini garis navbarnya antara putih dan biru itu akan terlihat shadow saat kita scroll gitu. Nah, kemudian ini itu merupakan salah satu penerapan dari JavaScript yang dari website yang saya buat. Nah, kemudian di sini setelah navbar ada body-nya, yaitu konten dari websitenya. Nah, di sini untuk setiap konten saya menggunakan center agar semuanya ditempatkan di tengah sesuai dengan website aslinya gitu. Kemudian ini ada gambar dari websitenya, dan gambar ini merupakan perpaduan dari ini backgroundnya dan juga gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah footer. Karena halaman ini halaman dashboard, jadi hanya mengandung sedikit konten gitu. Seperti FYI saja. Nah, untuk footernya ada copyright. Kemudian ini kontak testimonials dan sampai join us. Kemudian sosial media dari 16 personalities dan disclaimer. Nah, di sini sama seperti kontennya, saya menggunakan rata tengah untuk penempatan konten dari footer tersebut. Nah, apabila diklik bagian menu dari footer ini, itu akan langsung link ke halaman website asli dari si 16 Personalities. Akan tetapi yang saya buat di sini hanyalah dua, yaitu dashboard dan tipe kepribadian saja. Selanjutnya adalah tipe kepribadian. Halaman tipe kepribadian di sini menjelaskan mengenai tipe-tipe dari setiap jenis yang ada di MBTI, yaitu ada analis, kemudian ada diplomat, pengawal, dan penjelajah. Nah, masing-masing dari tipe kepribadian itu memiliki warna background yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk analis, untuk penempatan dari tiap-tiap tipe kepribadian, contohnya saya ambil yang analis ya, itu karena di sini setiap tipe kepribadian itu memiliki empat jenis tipe, yaitu arsitek, ahli logika, komandan, dan pendebat. Maka di sini saya menggunakan padding untuk membagi satu halaman desktop ini menjadi 4 bagian. Nah, seingat saya menggunakan padding kanan yaitu sebesar 32 piksel. Jadi antara arsitek dan ahli logika ini jaraknya 32 piksel, kemudian ahli logika komandan jaraknya 32 piksel, dan selanjutnya. Nah, pada halaman ini gambar-gambar yang saya gunakan itu saya ambil dari internet, yang dimana sudah saya masukkan ke dalam folder aset yang telah saya kumpulkan. Kemudian di setiap jenis
tipe kepribadian ini telah ada nama ininya, nama kepribadiannya, kemudian dia jenisnya seperti apa, dan dia karakteristiknya seperti apa. Nah, untuk karakteristik di sini itu summary, summary dari penjelasan tiap-tiap kepribadian gitu. Nah, bisa dilihat di sini saat saya mengarahkan kursor saya kepada salah satu jenis tipe kepribadian, maka tipe kepribadian tersebut akan naik. Nah, ini uh, merupakan penambahan animasi dari website yang saya buat agar website terlihat lebih indah. Jadi, si user tahu mana yang sedang dia klik seperti itu. Selanjutnya ada diplomat, sama seperti halnya yang tadi. Di sini saya menggunakan rata tengah gitu. Paddingnya juga sama. Kemudian pengawal, kemudian penjelajah, dan juga footer. Nah, seperti itu. Oke. Sementara untuk penerapan HTML sudah jelas dari segi ini, eh, gambar-gambarnya, kemudian pembuatan layoutnya, pembuatan desainnya, kemudian CSS juga sudah jelas karena ada animasi-animasi yang sudah saya terapkan, dan juga ada warna-warna yang menggunakan CSS, atau untuk unsur keindahan itu saya menggunakan CSS. Kemudian untuk JavaScript ada shadow dari si navbarnya. Nah, sekarang tinggal penggunaan si PHP. Nah, penggunaan si PHP di sini digunakan untuk layouting dari website yang telah saya gunakan. Nah, dari file components ini bisa dilihat. Jadi di sini ada saya karena footer dan navbar dari filenya itu dari dua halaman itu sama bentuk ininya, strukturnya. Jadi saya masukkan ke dalam sini. Untuk footer itu saya sendirikan, kemudian navbar saya sendirikan. Nah, untuk pembuatan website tadi itu saya masukkan ke dalam folder PHP yang mana nanti saya akan memanggil si footer dari si PHP, dari si footer, kemudian si navbarnya seperti itu dengan menggunakan library require. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.